warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Priadana. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis aktuator. Jenis-jenis aktuator. 1. Aktuator piston pneumatik. Aktuator piston pneumatik dapat bekerja dengan mengubah energi yang diciptakan oleh kompresi udara menjadi gerakan mekanis. Sederhananya adalah drive yang digerakkan oleh pesawat. Ketika udara diterapkan, gerakan beradaptasi dengan tipenya, apakah itu linear atau berputar. Aktuator ini berisi piston yang membantu menghasilkan tenaga motif dari udara. Pada dasarnya, ini menjaga udara tetap tinggi sehingga dapat memaksa diafragma untuk memutar atau memindahkan batang katup. Keuntungan dari aktuator piston pneumatik adalah konstruksinya yang sederhana, kapasitas tinggi dan torsi rendah, dapat dioperasikan pada suhu tinggi, kekakuan tinggi dan beat yang sangat cepat. Sedangkan kekurangan adalah butuh pegas dan aksesoris tambahan dan aksesoris untuk sistem ketika komponen rusak selama operasi mesin. Posisioner juga menimbulkan biaya yang lebih tinggi karena proses perlambatan diperlukan. 2. Aktuator motor listrik. Dari namanya sudah jelas bahwa aktuator ini menggunakan motor listrik menjadi torsi mekanis. Jadi jelas dibutuhkan listrik untuk memindahkannya. Keuntungan dari aktuator ini adalah memiliki desain yang rapat dan kekakuan yang sangat tinggi. Karena itu, tidak ada pipa untuk suplai tekanan yang perlu dipasang. Selain yang memiliki kapasitas tinggi untuk masalah-masalah, sayangnya ia memiliki kelemahan yaitu biaya yang mahal, gak punya sistem keamanan ketika ada komponen yang rusak, serta kecepatan stroking yang rendah dan terbatas. 3. Aktuator elektrohidrolik. Prinsip kerja dari aktuator ini menggunakan hukum Pascal. Hal ini menyiratkan bahwa kenaikan tekanan pada bagian tertentu dari pembatasan fluida menyebabkan peningkatan tekanan yang sama dalam suatu wadah. Ini berarti bahwa keseluruhan sistem bekerja ketika umum Pascal diterapkan. Untuk keuntungan, aktuator ini memiliki kekakuan tinggi dan daya output, perlambatan bagus dan belayan cepat. Kerugian aksesoris tambahan untuk sistem keselamatan jika ada komponen yang rusak. 4. Aktuator diafragma dan pegas. Aktuator ini dapat berperan sebagai direct acting, yang artinya dapat mendorong batang aktuator ke bawah dengan udara dari bawah diafragma. Hasil dari proses ini adalah kompresi udara. Ini terjadi ketika pasokan tekanan berkurang, mendorong batang penggerak kembali. Keuntungan dari sistem ini adalah biaya yang rendah. Tanpa posisioner, tetap dapat melakukan proses perlambatan. Apakah Anda memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang salah? Dapat bekerja pada tekanan rendah, dapat menyesuaikan kondisi dan perawatan yang mudah. Sedangkan kelemahan aktuator ini adalah ukurannya yang besar dan bobot yang berat dan kemampuan output terbatas. 5. Aktuator diafragma dan pegas bertekanan tinggi. Aktuator ini yang membedakan dengan sebelumnya adalah pada penggunaan pegas. Setelah memeriksa katup atau setelah daya telah dilepaskan, pegas dilepaskan dan katup digerakkan. Sedangkan keuntungan menggunakan aktuator ini adalah ringan dan ringkas. Gak perlu penyesuaian pegas, gak perlu komponen mahal. Memiliki sistem keamanan jika ada komponen yang rusak. Tidak memerlukan segel poros dinamis atau blok konektor batang konvensional dan desain berinteraksi dengan aksesoris. Namun, aktuator ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan pasokan tekanan tinggi 2,8 bar atau lebih dan perlu posisioner untuk proses perlambatan.